wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan dan juga menjelaskan tentang Kerajaan Panjalu di daerah Kediri. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Naura Bilqis Ahmadillah. Saya berasal dari kelas 10G dan nomor absen 26. Pada kali ini, saya akan mempresentasikan presentasi saya yang bertemakan mengungkap sejarah, menelusuri jejak keberadaan Kerajaan Panjalu, yaitu Kerajaan Hindu-Buddha. Yang pertama, yaitu ada latar belakang. Menjelang akhir pemerintahannya, Raja Airlangga membagi Kerajaan Kahuripan menjadi dua, karena putri mahkota yaitu Sangramawijaya Tunggadewi, ia menolak menjadi penerus dan memilih untuk bertapa. Pembagian ini dilakukan juga untuk mencegah perebutan tahta antara dua putra Airlangga, yaitu Sri Samarawijaya dan Mapanji Karasakan. Wilayah barat menjadi Kerajaan Panjalu atau Kediri yang dipimpin langsung oleh Sri Samarawijaya. Sedangkan pada bagian wilayah timur menjadi Kerajaan Jenggala yang dipimpin oleh Mapanji Karasakan. Kemudian ada informasi juga tentang Kerajaan Kediri. Kerajaan Kediri atau Kerajaan Panjalu adalah kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha yang berdiri sekitar tahun 1042 di tepi Sungai Berantas sebagai jalur perdagangan penting dan merupakan kelanjutan dari Kerajaan Kahuripan yang didirikan oleh Airlangga setelah runtuhnya Mataram kuno akibat serangan Murawari. Karena terjadi perebutan kekuasaan antara putra-putranya dan putrinya yang menolak menjadi raja atau ratu, pada tahun 1041 Airlangga membagi Kahuripan menjadi dua dengan bantuan Empu Barada, yaitu Jenggala dan Panjalu atau Kerajaan Kediri yang dipisahkan oleh Gunung Kawi dan Sungai Berantas. Panjalu kemudian berkembang menjadi Kerajaan Kediri yang lebih dikenal dalam sejarah, sedangkan Jenggala tidak banyak diketahui perkembangannya. Kemudian ada raja-raja Kerajaan Panjalu. Yang pertama ada Sri Samarawijaya pada tahun 1042 hingga 1051 Masehi. Kemudian ada Sri Jitendrakara pada tahun 1051 hingga 1112. Kemudian ada Sri Bameswara pada tahun 1112 hingga 1135. Kemudian yang keempat ini ada Raja Jayabaya pada tahun 1135 dan 1159. Izin menambahkan juga, untuk Raja Jayabaya ini, dia yang membawa Kerajaan Kediri pada puncak kejayaannya, dan juga ia dikenal dengan ramalan-ramalannya seperti ramalan Jangka Jayabaya. Kemudian yang kelima ada Sri Sarweswara pada tahun 1159 hingga 1169. Yang keenam ada Sri Aryaswara pada tahun 1169 hingga 1180. Kemudian yang ketujuh ada Sri Gandra pada tahun 1180 hingga 1182. Kedelapan ada Kameswara 1182 hingga 1194. Izin menambahkan juga, untuk Raja Kameswara ini, dia pada masa pemerintahannya itu berkembangnya karya-karya sastra dan juga karya-karya seni. Jadi pada masa pemerintahannya ini ia dikenal sebagai raja yang memiliki kekuasaan pemerintahan yang karya seni dan juga sastranya itu berkembang sangat pesat, dan juga munculnya karya-karya seni seperti Kakawin Smaradana dan juga Kakawin Batarayuda. Kemudian yang terakhir ada Raja Kertajaya pada tahun 1194 dan 1200 hingga 1122. Nah, Raja Kertajaya ini juga dia memiliki kekuasaan yang sangat besar. Walaupun ia memiliki kekuasaan yang sangat besar, tetapi karena ia memiliki konflik dengan kaum Brahmana dan dia ini terlibat dalam perang, sehingga dia akhirnya dikalahkan oleh Ken Arok. Kemudian ini ada masa kejayaannya. Masa kejayaan Kerajaan Kediri sendiri terjadi pada pemerintahan Jayabaya pada abad ke-12. Ketika wilayah kekuasaan dan pengaruh Kediri ini meluas, terutama dalam perdagangan dan budaya. Ia juga dikenal karena ramalan yang kemudian populer sebagai Jangka Jayabaya. Prasasti Talan pada tahun 1136 Masehi memang menyebutkan pemberian anugerah dari Jayabaya kepada penduduk desa Talan, serta peneguhan kembali warisan dari masa Airlangga.
termasuk penggunaan simbol Garuda sebagai lambang kerajaan. Klaim Jayabaya sendiri sebagai keturunan Erlangga juga dianggap wajar untuk memperkuat legitimasi kekuasaan. Kemudian ini ada pembuktian-pembuktian masa kejayaan. Jadi pada masa kejayaan ini kita bisa melihat dari yang pertama ada prasasti Lingwai Taita. Kejayaan ini didukung oleh catatan Cina Lingwai Taita karya Chou Kufei tahun 1178 Masehi yang menyebut bahwa Panjalu sebagai salah satu negeri kaya selain Cina, Arab, dan juga Sriwijaya. Wilayah Panjalu juga sangat luas, mencakup beberapa daerah di Jawa dan luar Jawa juga, yang didukung oleh kekuatan armada laut serta pelabuhan Ujung Galuh di Surabaya. Kemudian kita bisa lihat dari aspek perekonomiannya juga. Yang pertama yaitu ada Kerajaan Panjalu maju dalam pertanian dan perdagangan. Tanahnya subur menghasilkan banyak padi, sedangkan untuk perdagangannya sendiri ia berkembang lewat Sungai Berantas dengan komoditas seperti emas, perak, kayu, cendana, dan juga rempah-rempah. Kemudian dari aspek sosial, tatanan sosial Kerajaan Panjalu tertata baik pada masa Jayabaya karena ia dikenal adil dan bijaksana. Masyarakat terbagi menjadi 3 golongan, yaitu masyarakat kerajaan, tani atau pejabat pemerintahan, dan masyarakat non-pemerintahan. Keadaan ini membuat kehidupan rakyat damai dan sejahtera. Kemudian ada fase kemunduran. Untuk keruntuhan kerajaan Kediri sendiri terjadi pada tahun 1222 Masehi pada masa Raja Kertajaya. Penyebab utamanya adalah konflik antara Kertajaya dan kaum Brahmana karena ia menuntut disembah yang kemudian akhirnya ditolak. Untuk timeline-nya sendiri, yang pertama yaitu ada Raja Kertajaya mengalami perselisihan dengan kaum Brahmana. Dan yang setelah itu, setelah mereka mengalami konflik, lalu kaum Brahmana ini sendiri meminta bantuan Ken Arok dari Tumapel. Setelah meminta bantuan, terjadilah pertempuran Ganter pada tahun 1220 Masehi, dan karena perang itulah maka Raja Kertajaya berhasil dikalahkan. Setelah Raja Kertajaya ini dikalahkan, kerajaan Kediri mulai runtuh dan pada akhirnya wilayahnya menjadi bagian dari kerajaan Singasari. Kemudian untuk faktor penyebab kemundurannya sendiri, itu ada beberapa, yaitu seperti yang pertama ada konflik dengan Brahmana. Kertajaya sendiri memaksa kaum Brahmana untuk menyembahnya seperti dewa, tapi pada akhirnya juga oleh kaum Brahmana ini ditentang. Kemudian ada tindakan sewenang-wenang. Kertajaya bersikap kejam dan mengurangi hak dari kaum Brahmana. Kemudian ada ambisinya Ken Arok juga. Ken Arok memanfaatkan konflik untuk melawan Kediri dan melepaskan diri dari Tumapel. Kemudian faktor penyebab kemunduran kerajaan Kediri sendiri ada kalah di Perang Ganter pada tahun 1222. Pasukan Kediri ini dikalahkan oleh Ken Arok dan Kertajaya tewas. Kemudian ada juga aliansi Brahmana Tumapel. Dukungan Brahmana membuat kekuatan Ken Arok semakin besar, sehingga ia semakin ingin untuk mengalahkan pasukan dan juga Raja Kertajaya. Kemudian kita masuk ke peninggalan bersejarah Kerajaan Kediri atau Kerajaan Panjalu. Jadi yang pertama yaitu ada dari Candi Penataran. Candi Penataran sendiri adalah Candi Palah adalah kompleks candi Hindu Siwa terluas dan termegah di Jawa Timur. Terletak di lereng barat daya Gunung Kelut, Desa Panataran di Kota Blitar. Dibangun pada abad ke-12 pada masa pemerintahan Raja Srengga pada tahun 1190 hingga 1200, candi ini juga digunakan pada masa Majapahit dan disebut dalam kitab Negara Kertagama yang mencatat kunjungan dari Raja Hayam Wuruk. Setelah candi, di sini ada Arka Vajrasattva. Arka Buddha Vajrasattva ini berasal dari zaman kerajaan Kediri abad ke-10 atau ke-11. Dalam Buddha Mahayana dan Vajrayana, Vajrasattva
Fa ini melambangkan kemurnian dan kekuatan batin, bebas dari kotoran batin. Dan sekarang merupakan koleksi Museum für Indische Kunst Berlin Dahlem di kota Jerman. Kemudian di sini ada kitab Kakawin Baratayuda. Kitab Kakawin Baratayuda karya Empu Sedah dan Empu Panuluh dibuat sekitar tahun 1157 Masehi dan menjadi salah satu peninggalan populer Kerajaan Kediri. Kitab ini menceritakan peperangan antara Kurawa dan Pandawa dan kini tersimpan di Perpustakaan Dokumentasi Budaya Bali. Setelah tadi ada candi, kitab, dan juga arka, di sini ada beberapa prasasti bersejarah dari Kerajaan Kediri. Yang pertama yaitu ada Prasasti Talan. Prasasti Talan sendiri, Prasasti Talan bertarikh tahun 1136. Isinya menceritakan tentang anugerah Sima terhadap Desa Talan dan membebaskannya dari iuran pajak Raja Jayabaya yang berkuasa saat itu, mengabulkan pemerintahan warga Talan karena kesetiaan mereka dan menambah anugerah berupa berbagai macam hak istimewa. Kemudian di sini ada Prasasti Panumbangan. Prasasti Panumbangan sendiri itu pada tahun 1120 dikeluarkan oleh Bameswara dan berisi permohonan warga desa Panumbangan agar piagam mereka dipindahkan dari daun lontar ke batu, serta penegasan status desa sebagai Sima Swantantra yang telah ditetapkan raja sebelumnya. Kemudian ada Prasasti Ngantang. Prasasti Ngantang pada tahun 1194 adalah peninggalan Kerajaan Kediri dari masa Jayabaya yang berisi kemenangan atas Jenggala serta pemberian dan pembebasan pajak tanah bagi desa Ngantang karena jasanya kepada kerajaan. Setelah itu yang terakhir ada Prasasti Jaring. Prasasti Jaring sendiri ini terletak di Kota Blitar yang berisi tentang pengabulan permintaan penduduk desa Jaring yang sebelumnya dijanjikan oleh Sri Aryaswara. Prasasti ini dibuat pada masa pemerintahan Sri Gandra pada tahun 1181 hingga 1184 sebagai bentuk penegasan janji raja kepada rakyatnya. Dan yang terakhir ini ada daftar pustaka. Di sini saya menggunakan sekitar 8 sumber yang saya pakai untuk mencari informasi dalam presentasi saya pada kali ini. Oke, terima kasih dari saya. Apabila saya ada salah ucap atau salah kata, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.